Mr. Stan Monasterio. Yes. Sir, Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Audrey. Saat ini Audrey sedang mengalami fase terpuruk di dalam hidupnya, di mana ia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Tidak hanya itu, Audrey juga kehilangan sebagian besar uangnya karena tertipu oleh agensi pekerjaan yang menjanjikannya untuk bekerja di luar negeri. Dalam kehidupan asmara, Audrey juga kurang beruntung karena memiliki pacar yang pemalas dan mokondo. Baka mauna pa ako sa'yo eh. Suatu hari, Audrey melamar pekerjaan di sebuah rumah mewah milik dokter anestesi sukses bernama Stan. Saat itu, Stan sedang memerlukan orang yang bisa mengasuh istrinya yang mengalami kelumpuhan karena penyakit autoimun. Berhubung Audrey memiliki kualifikasi yang baik di bidangnya, Stan pun langsung menerimanya sebagai pengasuh sang istri. Siya ang aalagaan mo. Autoimmune. Di hari pertamanya bekerja, Audrey harus berhadapan dengan amukan Demi, istrinya Stan yang menolak keberadaannya sebagai pengasuh di sana. Pada Audrey, Stan pun menjelaskan kalau ia dan Demi sudah terbiasa hidup berdua saja dan saling bergantung satu sama lain. Mendengar hal itu, Audrey jadi kagum akan keromantisan Stan pada istrinya. Mumpung mendapatkan bos yang baik, Audrey pun jadi tidak sungkan untuk meminta uang muka pada Stan. Beberapa saat setelah percakapan itu, Audrey tanpa sengaja melihat Stan dan Demi sedang bermesraan di dalam kamar. Hal itu sontak membuat Audrey jadi kepengen hingga menggrepe tubuhnya sendiri. Lambat laun Demi mulai bisa menerima kehadiran Audrey sebagai pengasuhnya. Saking nyamannya dengan Audrey, wanita itu sampai berani curhat tentang perselingkuhannya dengan pria lain 3 tahun silam. Demi merasa penyakit yang dideritanya sekarang adalah sebuah karma. Selama berada di rumah itu, Audrey sering menyaksikan betapa perhatiannya Stan sebagai seorang suami. Tanpa terasa, Audrey sering memalingkan wajahnya ketika melihat momen manis antara Stan dan Demi seakan dirinya cemburu. Suasana hatinya yang buruk pun akhirnya Audrey tumpahkan pada Richard, pacarnya yang tidak perhatian. Sino ba yung Stan na yan? Kanina pong Malam itu, ketika Audrey dan Demi sedang ngobrol sambil minum-minum, Demi kembali curhat tentang kebaikan suaminya yang tetap menerimanya meskipun telah berselingkuh. Wanita cantik itu merasa dirinya tidak pantas mendapatkan pria sebaik Stan. Pengakuan tersebut sontak membuat Audrey makin naksir pada majikan prianya itu. Setelah memapah Demi yang mabuk ke tempat tidur, Audrey pun dikejutkan dengan kepulangan Stan yang juga dalam keadaan mabuk. Mumpung Stan sedang tidak sadarkan diri, Audrey menggunakan jari-jari pria itu untuk mendapatkan kepuasan. Keesokan harinya, Stan dan Demi bertengkar karena suatu masalah. Audrey yang baru selesai mandi pun kaget karena Stan tiba-tiba memasuki kamarnya dan mulai menggrepe tubuhnya.
Tersadar jika perbuatannya itu salah, Stan pun berhenti dan meninggalkan Audrey yang sudah terlanjur basah. Daripada tanggung, Audrey pun pergi ke tempat Richard untuk meminta jatah bermesraan. Namun setelah menyalurkan hasratnya, Audrey tiba-tiba memutuskan pria itu yang dinilainya tidak memiliki masa depan. Sementara itu di rumah, Stan dan Demi berbaikan. Karena diputuskan Audrey secara sepihak, Richard pun tidak terima dan terus mendatangi rumah gadis cantik itu. Merasa terganggu, Audrey akhirnya memutuskan tinggal di rumah Stan dan Demi yang selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Kondisi itu membuat hubungan Stan dan Audrey menjadi lebih dekat dan akhirnya mereka pun berselingkuh di belakang Demi. Karena perhatian Stan mulai terbagi pada Audrey, Demi pun mengeluh suaminya tidak seperti dulu lagi. Suatu hari, ketika Demi sedang berjemur sendirian di halaman rumahnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggilnya dari balik pagar. Ternyata itu adalah Lisa, pengasuh Demi terdahulu. Dulu Stan bilang pada Demi jika Lisa tiba-tiba berhenti bekerja dan pergi ke luar negeri. Di hadapan Demi, Lisa berkata kalau Stan adalah pembohong dan pria itu pernah menodainya sampai berbadan dua. Pengakuan Lisa sontak membuat Demi goyah dan akhirnya menemukan fakta kalau suaminya bukanlah pria baik-baik. Di dapur, ia menangkap basah Stan sedang bermesraan dengan Audrey. Nah, ketika istrinya mengamuk, Stan pun berinisiatif untuk membiusnya. Peristiwa itu membuat Audrey tersadar kalau Demi bukanlah terkena penyakit, tapi sengaja dibuat sakit oleh Stan dengan obat-obatan. Ketika Audrey berusaha kabur dari rumah itu, Stan langsung memukulnya sampai tidak berdaya. Untungnya, peristiwa itu tanpa sengaja dilihat oleh Richard, mantan pacar Audrey yang ingin mencari gadis tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, pemuda itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah dan menyerang Stan. Akhirnya pergumulan antara dua pria itu dimenangkan oleh Stan dengan senjata di tangannya. Namun ketika pria itu lengah, dengan sekuat tenaga Demi mendorongnya hingga terjatuh ke lantai dasar. Scene kemudian beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Audrey sedang membesuk Demi di rumah sakit. Di sana terlihat mereka sudah saling memaafkan satu sama lain. Sementara itu di ruangan lain, dengan badan dibalut perban, Stan harus menerima kenyataan jika kini dirinya lumpuh. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Richard melepas kepergian Audrey yang ingin pindah ke kota lain. Kini status mereka hanya sebatas teman. Film ini berfokus pada sepasang pengantin baru yang hidup di sebuah desa di pesisir pantai. Si suami bernama El adalah seorang nelayan, sedangkan istrinya yang bernama Susan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa bulan setelah menikah, mereka dianugerahi seorang bayi laki-laki. Tapi naasnya bayi tersebut meninggal dunia selang beberapa menit setelah dilahirkan. Peristiwa itu membuat Susan jadi bersedih dan malas ngapa-ngapain. Ia tidak bekerja karena masih dalam masa cuti melahirkan. Oleh sebab itu, El pun memutuskan untuk menemani Susan di rumah saja. Padahal biasanya ia sangat rajin melaut. Suatu hari, ketika mood Susan sudah membaik,
El mengajaknya untuk mandi bersama karena sudah beberapa hari Susan tidak mandi. Di sana mereka bermesraan, bahkan sampai beberapa ronde. Selain menenangkan Susan yang selalu teringat bayi mereka, El juga harus menanggung beban ekonomi keluarga kecil itu. Apalagi akhir-akhir ini, perolehan ikan mereka sangatlah sedikit. Suatu sore, El dan Susan menikmati pemandangan dari pinggir pantai. Di sana Susan mengungkapkan rasa bangganya pada El yang selalu setia padanya. Susan pun berseloroh, ia akan tahu El berselingkuh dari aroma tubuh suaminya itu. Tak seberapa lama, datanglah Abi, adiknya Susan, yang ikut nimbrung dengan mereka. Di saat Susan sudah mulai bekerja, El malah mendapat musibah. Ia tertipu sebuah koperasi simpan pinjam di mana El menginvestasikan uangnya. Mendengar kabar tersebut, ibunya El pun sampai terkena serangan jantung dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Di hadapan Susan, El histeris menangisi nasib naasnya. Susan pun memberi saran agar El menagih hutang pada orang-orang yang meminjam uang padanya. Melihat El sedang kesusahan, Dindo temannya El berinisiatif untuk menagih hutang tersebut. Orang pertama yang didatanginya adalah Flor. Flor adalah seorang gadis cantik yang merupakan teman sekaligus tetangganya El. Sayangnya saat itu, Dindo tidak berhasil mendapat uang dari Flor karena gadis itu juga sedang berkantong kering. Usaha El dan Susan untuk meminta bantuan pada wakil wali kota pun harus diurungkan sebab pejabat itu nyatanya malah memodusi Susan yang cantik. Kondisi yang makin runyam itu membuat El jadi gampang emosi hingga berkelahi dengan beberapa pemuda kampung. Untungnya ada Flor yang melerai mereka dan mengobati luka El. Perhatian dan kelembutan Flor membuat El jadi tergoda hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Ternyata Flor ini juga ada hati dengan El. Karena kelelahan, El pun tertidur dan lupa bersih-bersih. Nah, dari keteledoran inilah Susan jadi tahu suaminya berselingkuh hingga ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Keesokan paginya, Susan yang tidak ingin kecolongan lagi memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa mengawasi suaminya. Tanpa sadar, Susan juga keliru menuduh Abi, adiknya sendiri, yang telah berselingkuh dengan El. Di tengah kebangkrutan dan keterpurukan mereka, El dan Susan pun berbaikan lewat hubungan badan. Mereka sepakat mengurung diri di rumah dan terus-menerus bermesraan. Hingga akhirnya mereka saling menyakiti satu sama lain sampai meninggal bersama-sama. Film ini akan berfokus pada seorang istri bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Marcus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja. Diketahui kalau Joyce ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar dan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Astrid. Kala itu dengan tatapan penuh kerinduan, Astrid memandangi foto pria yang ternyata adalah Marcus di galeri ponselnya.
Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Markus itu sebagai bahan pemuas imajinasi liarnya. Setelah puas, ia kemudian mengirim pesan kepada Markus. Joyce yang saat itu sedang memegang ponsel Markus sontak terkejut karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Selang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di sana Astrid dikasih paham kalau Markus sedang koma. Dengan ekspresi syok, wanita itu pun meminta maaf, kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Astrid terkenang kebersamaannya dengan Markus. Penghasilan Markus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce. Dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri, Markus menjual jasa layanan ranjangnya kepada wanita lain. Nah, salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking terpuaskannya dengan layanan Markus, Astrid ini sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Markus karena istrinya itu sering digoda para pria hidung belang di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada pekerjaan itu. Bahkan saking terdesaknya, Joyce sampai nekat melayani hasrat seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang mabuk berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Markus akan menjaga Joyce apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Markus dan membiayai seluruh pemeriksaan kesehatan Markus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal pada Markus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Markus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasehati Joyce agar tidak menyerah menunggu kesembuhan Markus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Markus serta menyuplai makanan sehari-harinya Joyce. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani hasrat pria di bar. Penolakan itu sontak membuat si pria jadi emosi dan nekat ingin menodai Joyce secara paksa. Untungnya saat itu ada Astrid yang dengan sigap melindungi Joyce. Ternyata selama ini ketika Joyce melayaninya, pria di bar itu diam-diam telah merekam perbuatan mereka. Nah, kekesalannya pada Joyce saat itu akhirnya ditumpahkannya dengan cara menyebarkan rekaman tersebut di internet. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya di bar. Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol. Dengan kondisi mabuk minuman, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Markus dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Makin malam, curhatan dua wanita itu pun makin dalam hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan bermesraan. Keesokan paginya, sebelum Astrid pulang dari rumahnya, Joyce berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam. Ajaibnya, setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba bangun dari komanya.
Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya. Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun urung untuk menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, Markus sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Geraknya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, suatu hari Astrid menemui Joyce di rumahnya. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai bermesraan, Astrid bilang dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar Markus lebih membutuhkan Joyce. Di akhir film diperlihatkan Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain ditemani oleh Markus, sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain.